Harga tanah udah kayak mimpi. Di kota besar, gaji naik tapi harga rumah lari duluan. Emas, katanya aman. Tapi beberapa hari terakhir nilainya stagnan di 2,3 juta, bahkan turun dari harga tertinggi 2,6 juta. Sementara biaya hidup, dari beras, bensin, sampai sekolah anak, semua naik bareng-bareng. Banyak orang merasa kerja keras cuma buat ngejar napas, bukan buat maju. Di satu sisi, kita diajarin nabung emas dan beli rumah biar aman, tapi di sisi lain, dunia berubah cepat banget. Teknologi, gaya hidup, sampai arah ekonomi udah nggak kayak dulu. Jadi pertanyaannya sekarang, masih amankah harta tradisional itu buat masa depan 2030 nanti? Kalau ngomongin aset penyelamat, banyak orang lupa kalau saham perusahaan besar Indonesia itu sebenarnya salah satu benteng paling kuat. Nggak semua saham berisiko tinggi loh. Ada yang disebut blue chip, perusahaan-perusahaan besar yang udah bertahan puluhan tahun, punya kinerja stabil, dan produknya kita pakai tiap hari. Kayak Bank Nasional yang mengurus tabungan kita, perusahaan telekomunikasi yang kita pakai buat internetan, sampai perusahaan energi yang nyalain listrik rumah kita. Saham-saham ini biasanya jadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Saat krisis datang, mereka mungkin goyah sebentar, tapi cepat pulih. Karena orang tetap butuh bank, tetap butuh pulsa, tetap butuh listrik. Nah, lewat saham inilah kita bisa ikut punya sebagian kecil dari roda ekonomi negeri ini. Mulai dari ratusan ribu aja, kita udah bisa jadi pemilik kecil perusahaan besar. Bukan cuma nabung, tapi ikut main di arena ekonomi sesungguhnya. Tapi, ya lucunya, banyak orang Indonesia masih alergi sama kata saham. Dikiranya ribet, berisiko tinggi, atau cuman buat orang kota yang paham grafik-grafik rumit. Padahal, kenyataannya, saham itu cuman alat, dan alatnya bisa dipakai siapa aja, asal ngerti cara mainnya. Masalahnya, kita terbiasa diajarin buat aman aja, kerja, nabung, beli emas, beli rumah. Tapi, dunia nggak sesederhana itu sekarang. Uang di tabungan makin kecil nilainya karena inflasi, sementara kebutuhan naik terus. Coba deh pikir, kalau selama ini kita rajin kerja keras, tapi uangnya diam di tempat, siapa yang sebenarnya kerja buat siapa? Uang kita yang harus kerja buat kita, bukan sebaliknya. Dan saham, kalau dipelajari pelan-pelan, bisa jadi cara paling masuk akal buat mulai menggerakkan uang, bukan cuman menyimpannya. Sekarang kita hidup di masa di mana harga naik duluan, gaji nyusul belakangan, itu pun sering enggak seimbang. Di sisi lain, dunia makin cepat berubah. Perusahaan yang dulu besar bisa tumbang dalam semalam, sementara bisnis kecil bisa meledak lewat satu ide di dunia digital. Jadi, mempertahankan mindset lama tentang uang bisa berbahaya. Menyimpan uang di bawah bantal bukan lagi tanda aman, tapi tanda kita ketinggalan. Yang lebih penting sekarang adalah gimana caranya biar uang tetap tumbuh, meskipun dunia goyah. Dan itu nggak harus lewat jalan ekstrem, cukup mulai dengan pemahaman baru. Bahwa kekayaan bukan cuma soal berapa banyak yang kita punya, tapi seberapa bijak kita memutarnya. Karena di tengah badai inflasi dan gaya hidup konsumtif, yang bertahan bukan yang paling kaya, tapi yang paling paham arah angin ekonomi. Sekarang kita bahas aset kedua, komoditas energi dan logam. Indonesia ini sebenarnya kaya banget, cuman kadang kita lupa. Dari Sabang sampai Merauke, tanah kita nyimpen sumber daya yang diburu dunia. Ada batu bara yang masih jadi tulang punggung listrik banyak negara. Ada gas alam cair, LNG, yang diekspor kemana-mana. Dan yang paling menarik, ada nikel, bahan utama baterai mobil listrik, simbol masa depan energi hijau. Dunia sekarang lagi transisi ke energi bersih, dan nikel itu kuncinya. Jadi, selama manusia butuh energi, logam, dan listrik, komoditas ini tetap punya nilai besar. Masalahnya, banyak orang ngelihat komoditas cuma sebatas berita di TV, padahal peluangnya nyata. Kita nggak perlu punya tambang, tapi bisa ikut lewat saham sektor energi, proyek kecil, atau bahkan dukung industri hilirisasi yang lagi digenjot pemerintah. Karena kadang, paham arah besar aja udah setengah langkah menuju peluang. Tapi di sisi lain, dunia energi juga nggak sesederhana hitam dan putih. Harga komoditas bisa naik gila-gilaan, tapi juga bisa turun drastis. Itulah kenapa kita perlu ngerti konteks, bukan cuma ikut-ikutan tren. Batubara dulu sempat dianggap masa depan, tapi kini mulai digeser karena isu lingkungan. Gas alam masih dibutuhkan, tapi juga perlahan dikurangi.
Sedangkan nikel dan tembaga justru naik daun karena energi hijau. Artinya apa? Dunia berubah cepat banget. Dan di tengah perubahan itu, mereka yang ngerti arah justru bisa selangkah di depan. Nggak harus jadi spekulan, cukup jadi pengamat yang sadar bahwa peluang selalu berpindah tangan. Dari yang keras kepala ke yang mau belajar. Kadang investasi terbaik bukan langsung terjun, tapi paham dulu peta besarnya. Coba pikir deh, 10 tahun lalu, siapa sangka batu bara bisa bikin banyak orang tajir mendadak. Tapi di waktu yang sama, banyak juga yang kejebak karena terlalu serakah dan nggak tahu kapan harus berhenti. Itu pelajarannya. Dunia investasi itu bukan soal seberapa cepat kita dapat untung, tapi seberapa lama kita bisa bertahan. Komoditas, saham, atau apapun bentuknya, semuanya punya siklus. Dan orang yang menang biasanya bukan yang paling pintar, tapi yang paling sabar dan paham waktu. Jadi sebelum ikut-ikutan, coba tanya ke diri sendiri. Aku ngerti nggak arah mainnya? Karena dalam dunia yang serba cepat ini, kadang justru yang pelan, tapi konsisten. Itu yang akhirnya sampai paling jauh. Sekarang kita masuk ke aset ketiga, tanah dan agrobisnis produktif. Bicara soal tanah di Indonesia itu sensitif, karena harganya naik terus, tapi yang bisa beli makin sedikit. Tapi gini, bukan semua tanah harus dijadikan rumah mewah. Ada tanah yang bisa menghidupi, bukan cuma disimpan buat pamer. Lahan kecil di pinggiran kota, misalnya, bisa disulap jadi kebun hidroponik, peternakan ayam rumahan, atau kebun buah yang hasilnya dijual online. Dunia sekarang makin sadar pentingnya pangan. Bahkan negara-negara maju mulai panik soal kemandirian pangan, dan Indonesia punya potensi besar di situ. Bayangin aja, tiap hari orang tetap makan nasi, sayur, telur. Jadi, selama manusia masih butuh makan, agrobisnis nggak akan mati. Bukan cuma soal investasi, tapi soal ketahanan hidup. Karena di saat banyak orang ngejar aset digital, punya lahan yang bisa menghasilkan makanan. Itu kekayaan yang nyata. Masalahnya, banyak orang sekarang lebih bangga punya tanah buat gaya, bukan buat digarap. Padahal, punya 1 hektar lahan nganggur nggak ada gunanya kalau cuma jadi rumput. Lucunya, banyak yang rela nyicil mobil biar terlihat mapan, tapi lupa kalau mobil tiap tahun turun harga. Sementara tanah produktif justru bisa naik nilai dan kasih hasil. Kita sering ngomong, Indonesia tanahnya subur. Tapi berapa banyak dari kita yang benar-benar ngelola tanah itu? Agrobisnis nggak harus besar kok. Bisa dimulai kecil, dari hidroponik di halaman rumah, atau kerjasama sama petani lokal. Yang penting ada niat dan arah. Karena kalau kita bisa mengubah tanah jadi sumber rezeki berkelanjutan, kita bukan cuma nyelamatin diri sendiri, tapi juga ikut bantu ekonomi sekitar. Lucunya, di tengah maraknya tren gadget, konten digital, dan gaya hidup cepat, kita kadang lupa hal paling dasar. Perut nggak bisa kenyang dari likes dan followers. Yang bikin hidup tetap jalan itu pangan. Dan siapa yang pegang kendali pangan, dia pegang masa depan. Bukan berarti semua orang harus jadi petani, tapi minimal kita paham betapa vitalnya sektor ini. Dunia boleh digital, tapi manusia tetap butuh nasi, sayur, telur, dan kopi di pagi hari. Jadi mungkin, saat semua orang berlomba beli apartemen di kota, yang justru menang nanti adalah mereka yang punya 1 lahan kecil, tapi produktif. Karena di ujungnya, kekayaan sejati bukan soal berapa luas tanahmu, tapi seberapa hidup tanah itu. Apakah dia cuma diam atau memberi kehidupan? Aset keempat ini sering disepelekan karena kesannya nggak keren, sukuk retail dan obligasi pemerintah. Padahal, justru disinilah tempat paling aman buat parkirin uang, kalau mau tidur tenang tapi tetap tumbuh. Gampangnya begini, lewat instrumen kayak ORI, SR, atau SBR, kita kayak minjemin uang ke negara, dan negara bakal balikin plus bunganya. Keuntungannya tetap, risikonya kecil, dan dijamin pemerintah. Cocok banget buat orang yang pengen investasi, tapi nggak mau pusing lihat grafik naik turun tiap hari. Dan enaknya, modalnya juga nggak gede. Mulai dari ratusan ribu aja udah bisa ikut. Jadi, bukan cuman orang kaya yang bisa bermain aman, tapi siapapun yang mau lebih cerdas dalam nyimpen uang. Selain dapat imbal hasil, ada rasa tenang juga karena secara nggak langsung kita bantu biayai pembangunan negeri sendiri. Yang menarik, banyak orang masih belum tahu kalau investasi kayak gini terbuka buat semua kalangan. Mungkin karena selama ini kata obligasi terdengar rumit, padahal prosesnya gampang banget.
Semua bisa dilakukan lewat aplikasi resmi pemerintah atau bank digital. Tapi begitulah, seringkali yang aman dan masuk akal justru nggak terlalu ramai dibicarakan. Kita lebih sering tergoda hal-hal cepat, cuan instan, viral, atau tren yang katanya pasti untung. Padahal di dunia investasi nggak ada kata pasti, yang ada cuma terukur. Dan sukuk atau obligasi ini termasuk yang paling realistis buat orang yang pengen berkembang tanpa deg-degan tiap buka berita ekonomi. Kadang, langkah kecil tapi konsisten jauh lebih kuat daripada kejar-kejaran sama tren yang nggak jelas ujungnya. Kita sering ngomong cinta Indonesia, tapi jarang yang sadar kalau lewat sukuk dan obligasi ini, kita bisa benar-benar bantu negeri tumbuh. Dana yang kita investasikan dipakai buat ngebangun infrastruktur, pendidikan, energi, dan proyek-proyek nyata yang manfaatnya kita rasain bareng. Jadi ini bukan cuma soal imbal hasil, tapi soal kontribusi. Kalau selama ini kita cuma bisa ngeluh soal ekonomi, mungkin ini saatnya bantu dari sisi lain, lewat cara yang aman, transparan, dan berdampak. Lucunya, banyak orang rela keluar duit buat hal konsumtif, tapi mikir 2 kali buat hal produktif kayak gini. Padahal justru disinilah letak bedanya antara uang yang habis dan uang yang tumbuh. Karena investasi sejati bukan cuma soal angka, tapi soal arah. Kemana kita mau bawa uang dan masa depan kita. Sekarang kita masuk ke aset kelima, aset digital dan ekonomi kreatif. Kalau dulu kekayaan identik dengan tanah, emas, atau rumah besar, sekarang banyak orang justru jadi kaya ide. Ada yang bikin konten di YouTube, jual desain kaos, bangun merek kopi lokal, atau bahkan punya karakter digital yang bisa dijual lisensinya. Semua itu aset. Bedanya, bukan dari tanah, tapi dari pikiran dan konsistensi. Zaman sekarang, satu video bisa jadi bisnis, satu lagu bisa jadi penghasilan bertahun-tahun, dan satu ide bisa jadi kekayaan baru kalau dikelola dengan cerdas. Banyak anak muda di kampung atau kota kecil yang sukses cuma modal HP dan koneksi internet. Jadi, jangan remehkan kreativitas. Karena di dunia yang makin digital, nilai terbesar bukan lagi pada apa yang kita miliki, tapi pada apa yang bisa kita ciptakan. Lucunya, banyak dari kita masih berpikir kalau kerja beneran itu harus di kantor, pakai seragam, gaji tetap tiap bulan. Padahal dunia kerja udah berubah. Sekarang, orang bisa hidup dari karya, dari ide yang dulu dianggap remeh. Lihat aja, penulis konten, desainer, influencer, musisi, sampai pembuat game. Mereka nggak nunggu kaya dulu baru berkarya. Mereka berkarya dulu, baru pelan-pelan jadi kaya. Dan yang menarik, semua itu bisa dimulai tanpa modal besar. Modal utamanya cuma 2, kreativitas dan ketekunan. Dunia digital itu kayak ladang luas. Siapa yang tekun menanam, dia yang panen. Jadi mungkin, di masa depan nanti, aset terpenting bukan lagi rumah mewah atau logam mulia, tapi hak cipta, ide, dan karakter yang kita bangun sendiri. Coba deh lihat sekitar. Makin banyak brand lokal yang keren, konten kreator yang sukses, dan karya anak muda Indonesia yang tembus pasar luar negeri. Itu bukti kalau era baru udah datang. Sekarang, nilai nggak cuma di barang fisik, tapi juga di makna dan identitas. Kaos biasa bisa mahal kalau ada cerita di baliknya. Lagu sederhana bisa viral karena menyentuh perasaan. Dan semua itu lahir dari keberanian buat mulai. Jadi mungkin, aset digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal ekspresi dan keberanian jadi diri sendiri. Karena di masa depan, yang bertahan bukan yang paling kaya, tapi yang paling kreatif dan relevan. Dan lucunya, justru ide yang paling sederhana kadang jadi pintu ke perubahan besar. Aset keenam ini sering disepelekan karena nggak wah, tapi justru paling nyata hasilnya. Properti produktif. Bukan rumah besar di kompleks elit yang makan biaya perawatan tinggi, tapi properti yang bisa menghasilkan uang. Ruko kecil di pinggir jalan, kos-kosan di dekat kampus, atau gudang di kawasan industri. Jenis properti kayak gini nggak cuma diam, tapi bekerja. Setiap bulan bisa kasih pemasukan tetap, sementara nilainya juga terus naik dari waktu ke waktu. Banyak orang ngincer rumah megah buat prestis, padahal yang penting bukan megahnya, tapi manfaatnya. Properti produktif itu kayak mesin kecil, nggak selalu mencolok, tapi terus berputar, memberi hasil, dan bikin pemiliknya lebih tenang. Karena di tengah dunia yang makin mahal, punya satu aset yang bisa ngasih makan balik
itu berharga banget. Lucunya, banyak orang bangga punya rumah gede, tapi tiap bulan pusing bayar pajak, listrik, dan biaya perawatan. Sementara ada orang yang hidup sederhana, tapi punya ruko kecil yang disewain, dan tiap bulan uangnya ngalir tanpa drama. Kadang, kita terlalu sibuk ngejar simbol kemapanan, sampai lupa tujuan sebenarnya dari punya aset, buat hidup lebih ringan, bukan makin berat. Properti produktif ngajarin kita buat mikir fungsional, bukan emosional. Bukan soal gengsi, tapi soal arah. Nggak harus punya banyak, cukup satu yang benar-benar jalan. Karena dari satu aset yang produktif, bisa muncul kesempatan baru, buka usaha, nambah investasi, atau bantu orang lain. Dan mungkin, di situ letak makna sejati dari kaya. Bukan cuma punya banyak, tapi punya yang bermanfaat. Coba pikir sebentar, seberapa banyak aset di sekitar kita yang cuma jadi beban, bukan sumber penghasilan. Motor yang jarang dipakai, rumah kosong, atau lahan yang nganggur. Sementara di sisi lain, ada orang yang cerdas ngubah aset kecil jadi sumber uang. Garasi jadi tempat usaha cuci motor, ruko kecil jadi warung kopi, kamar kosong disewain lewat aplikasi. Kuncinya bukan besar kecilnya aset, tapi gimana cara kita ngelolanya. Kadang yang dibutuhkan bukan tambahan harta, tapi perubahan cara pikir. Karena di dunia sekarang, yang bisa bertahan bukan yang punya paling banyak, tapi yang paling kreatif memanfaatkan yang ada. Dan dari situ, pelan-pelan, kebebasan finansial bisa lahir. Bukan dari warisan, tapi dari kebijaksanaan ngatur aset sendiri. Sekarang kita sampai di aset ketujuh, reksadana dan ETF Indeks Indonesia. Buat banyak orang, ini mungkin terdengar rumit. Padahal justru ini salah satu cara paling sederhana buat investasi tanpa ribet. Lewat reksadana, uang kita dikumpulkan bareng investor lain dan dikelola oleh manajer investasi profesional. Kita nggak perlu milih saham satu-satu, karena semuanya udah dibagi secara otomatis. Sedangkan ETF indeks ibaratnya satu paket berisi puluhan atau ratusan saham besar Indonesia. Jadi risikonya lebih tersebar, tapi pertumbuhannya tetap ngikutin arah ekonomi nasional. Cocok banget buat orang yang sibuk, pengen nabung, tapi pengen uangnya tumbuh lebih cepat dari inflasi. Dan yang paling menarik, sekarang bisa mulai dari nominal kecil, bahkan lewat aplikasi di HP. Zaman dulu investasi kayak gini cuma buat orang kaya, tapi sekarang siapapun bisa mulai asal mau belajar. Karena kadang langkah kecil hari ini bisa jadi pondasi besar buat masa depan. Kalau dipikir-pikir, ekonomi Indonesia ini unik. Di satu sisi kita kaya sumber daya, di sisi lain banyak yang masih takut ngambil langkah baru. Kita sering keburu panik sama perubahan, padahal perubahan itu hal paling pasti di dunia ini. Arah ekonomi ke depan jelas bergerak, digital, hijau, produktif, dan kolaboratif. Yang bertahan bukan yang paling kaya, tapi yang paling adaptif. Yang nggak cuma nyimpen, tapi ngerti cara muter uang dengan bijak. Jadi mungkin, tantangan kita bukan cari aset paling cuan, tapi belajar ngerti diri, mana yang cocok dengan kondisi, karakter, dan tujuan hidup kita. Karena di tengah dunia yang makin cepat dan nggak pasti, orang yang bisa menyeimbangkan antara kerja keras, pengetahuan, dan ketenangan, itulah yang akhirnya menang. Dan mungkin, justru dari kesadaran itulah kekayaan sejati mulai tumbuh, pelan, tapi pasti. Pada akhirnya, hidup ini bukan cuma soal siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling siap. Siap berubah, siap belajar hal baru, siap melepaskan cara lama yang udah nggak relevan. Karena dunia menuju 2030 nggak akan sama lagi. Cara kita kerja, belanja, nabung, semua berubah. Dan di tengah perubahan itu, yang benar-benar jadi penyelamat, bukan rumah megah atau emas berkilau, tapi kemampuan kita buat beradaptasi. Mungkin nanti, simbol kekayaan bukan lagi mobil mewah, tapi pikiran yang terbuka dan hati yang mau terus belajar. Kita bisa kehilangan aset, tapi nggak akan pernah kehilangan pengetahuan dan pengalaman. Jadi mulai hari ini, yuk pelan-pelan pahami arah zaman. Bangun aset yang produktif, bukan cuman yang dipamerkan. Karena di masa depan, yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling bijak melihat perubahan dan berani tumbuh bersama waktu. Video ini bukan ajakan buat beli atau jual aset apapun, ya. Semua isi di sini cuman buat edukasi dan refleksi bareng-bareng, supaya kita sama-sama lebih paham arah ekonomi ke depan. Setiap keputusan keuangan balik lagi ke masing-masing orang,
Karena kondisi, tujuan, dan rezeki tiap orang itu beda-beda. Jadi tetap lakukan riset sendiri, pahami risikonya, dan ambil keputusan yang paling cocok buat hidup kamu. Kalau kamu ngerasa video ini membuka cara pandang baru tentang uang dan arah zaman, bantu sebarkan semangatnya, ya. Klik like, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Siapa tahu pengalamanmu bisa jadi pelajaran buat yang lain juga. Dan jangan lupa subscribe, biar kita bisa terus tumbuh bareng, belajar bareng, dan siap nyambut masa depan tanpa takut, tapi dengan pikiran yang lebih terbuka.